Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, anak teknik semua ya. Nah, di beberapa hari yang lalu saya membahas mengenai kode pada batu gerinda ya. Entah itu gerinda tangan, mata cutting wheel maupun gerinda duduk. Sayangnya gerinda duduknya tidak saya bongkar. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai bahan perekat teman-teman ya. Bahan perekat pada batu gerinda. Jadi ini kan seperti campuran-campuran pasir lah. Jadi kayak butiran-butiran gitu. Kemudian kok mereka bisa menyatu atau bisa bisa sebagai alat potong dan sebagainya. Nah, tentunya kan pasti istilahnya bahasa sederhananya adalah pasti ada lemnya, pasti ada perekatnya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami adalah bahan perekat. Ini saya tulis bahan perekat pada batu gerinda. Nah, jadi yang pertama itu adalah vitrifiat ya, vitrifiat. Nah, vitrifiat ini memang digunakan untuk membuat batu gerinda yang memberikan sifat yang pertama tahan air, tahan garam, tahan oli dan bahan-bahan kimia. Dan memang ini untuk disimpan dalam waktu yang sangat lama teman-teman semua. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sisi bahan perekat itu memang kita bisa jabarkan panjang lebar teman-teman. Nah, nanti mudah-mudahan di video-video berikutnya ya. Jadi kita memang ingin membahas mengenai yang penting tahu dulu lah. Ternyata ada bahan-bahan perekatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya kalau di simbol itu namanya V ya, hurufnya V. Kalau ini kan hurufnya V karena dia kan free, berarti V. Seperti itu teman-teman. Kemudian biasanya ini dipakai untuk jumlah penggerindaan atau pembuatan yang yang digerinda untuk yang sensitif terhadap panas itu. Ini cocok banget untuk material perekat ini. Jadi memang jenis ini biasanya digunakan untuk penggerindaan dengan jumlah pembuatan yang sangat banyak dan bahan yang digerinda kurang sensitif terhadap panas. Oke ya, saya pikir paham teman-teman. Kemudian ini jenis umumnya, jenis berikutnya ada BE. Nah, itu biasanya untuk menggerinda alat-alat perkakas atau perbengkelan yang penggerindaannya tipis. Nah, ini ada ya cutting wheel, ini penggerindaannya tipis. Kemudian bisa mengasah pahat bubut, matabor dan sebagainya. Kemudian ada jenis G. Jenis G ini ada penyempurnaan dari jenis V tadi, perbaikan dari jenis VBA. Jadi perangkat ini digunakan untuk mengikat abrasif jenis 19A dan 32A. Agak rumit, yang penting ini dulu tahu vitrifiat itu apa ya. Kemudian khusus untuk perekat abrasif atau jenis K. Ya, jadi teman-teman sifatnya ini tahan air, kemudian oli, kemudian garam dan sebagainya ya, bahan perekat vitrifiat. Kemudian yang kedua silikat ya, atau silikate bahasanya, silikat. Oke, nanti bisa dilihat juga di blog saya ya, Laskar Teknik ya. Nah, batu gerinda dengan perekat jenis ini tahan terhadap air, sangat contoh untuk penggerindaan basah. Biasanya di silinder grinding ya teman-teman, atau surface grinding. Dibuat dari sodium silikat dan oksida seng sebagai bahan anti air. Pembuatan batu gerinda dengan mencampurkan abrasif dan perekat kemudian dituang dalam cetakan dari logam dan dipanggang dalam suhu 216 derajat Celcius selama kurang lebih 2-3 hari. Seperti itu ya. Perekat ini menghasilkan panas yang lebih rendah karena daya ikatnya yang tidak sekuat vitrifiat. Jadi tidak sekuat vitrifiat ya daya lemnya, sehingga butiran abrasif dapat lebih mudah lepas. Digunakan khusus untuk mengasah alat-alat potong
dan biasa disebut folder acting. Alat-alat potong berarti bisa batu gerinda duduk, kemudian gerinda cutting tool, end mill dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah selak ya, selak. Selak. Jadi ini namanya selak itu berarti kalau secara ini karakternya adalah ulet ya, ulet. Kemudian roda gerinda ini dipanggang beberapa jam pada suhu sekitar 150 derajat Celcius. Sangat baik untuk pembuatan roda gerinda yang tipis yang digunakan untuk pengerjaan halus. Kelemahannya hanya pada ketahanan panas yang kurang. Mungkin mata cutting wheel, kemudian mata gerinda tangan tapi yang tipis teman-teman, yang tipis. Oke, berikutnya yang keempat adalah rubber. Jadi ini untuk perekat ini dipakai untuk membuat batu gerinda yang sangat tipis, sifatnya juga hampir sama, mirip seperti selak, jadi ulet dan elastis. Nanti kita pelan-pelan membahas mengenai karakter dari masing-masing ini ya, Jadi memang ini bahan perekat untuk batu gerinda. Kemudian ini biasanya dipakai untuk bahan pemotong dengan tambahan-tambahan tertentu. Kemudian yang kelima adalah resenoid. Nah, ini memang umumnya dipakai untuk bengkel pengecoran atau pembuatan percikan pengelasan. Resenoid. Kemudian yang terakhir ini masih jarang sih, magnesium ya. Magnesium, dari ada kata magnetnya. Nah, jadi perekat ini juga sudah mulai dipakai ya sama produsen batu gerinda dan sebagainya. Nah, ini beberapa bahan perekat atau lem atau pengikat pada batu gerinda ya teman-teman, karena ini kan kayak semacam pasir gitu ya, butiran-butiran yang keras kemudian dipres jadi satu sehingga bisa dipakai buat alat potong. Tentunya pasti muter dong teman-teman ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Materi yang saya share ini tentang bahan perekat pada batu gerinda. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat juga di blog saya ya. Terima kasih.